Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dharma Channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan untuk mengikuti uji kompetensi kenaikan jabatan PNS ya. Baik guru pertama ke guru muda atau guru muda ke guru madya. Tipikal soalnya sama teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa pelajari ini baik-baik agar mendapatkan hasil yang optimal gitu ya teman-teman ya. Kita sudah masuk ke pertemuan 9 ya. Pertemuan 9 ini terkait dengan sosiokultural gitu ya. Nah, mengingatkan kembali untuk teman-teman, untuk materi ujinya ada 3 ya. Kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural. Di mana kompetensi teknisnya nanti ada 4 elemen ya. Pedagogik, profesional guru, sosial, kepribadian. Kalau kompetensi manajerialnya ada 8, kita sudah pernah bahas di pertemuan 1 dan 8. Teman-teman tentunya sudah masih ingat ya. Integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Nah, kita hari ini akan belajar tentang kompetensi sosiokultural. Nah, subelemennya hanya satu, perangkat kebangsaan. Makanya soalnya hanya 6 gitu ya. Kalau kita lihat sebarannya ya, sudah pernah kita bahas sebelumnya, manajerialnya 49 soal, sosiokulturnya hanya 6, karena tadi indikatornya hanya satu, maka jenis soalnya hanya 6 gitu ya. Kemudian teknisnya ada 25 soal dengan elemennya ada 4 yang diujikan gitu ya. Oke ya, kompetensi sosiokultural perekat kebangsaan. Lalu bagaimana kita bisa menjawab soal-soal kompetensi sosiokultural di uji kompetensi kenaikan jabatan 2024 ini? Ada indikatornya teman-teman. Jadi selama teman-teman itu memahami indikator dalam apa namanya sebagai pedoman dalam menjawab, itu teman-teman tidak perlu khawatir gitu ya. Nah, indikatornya apa saja? Yang pertama, menghargai perbedaan, mampu bertoleransi, dan terbukakan perbedaan. Gitu ya. Yang kedua, manajemen konflik atau menyelesaikan masalah dengan menggunakan dua sudut pandang yang terlibat. Gitu ya. Jadi, teman-teman bisa menjadi pendamai untuk dua orang atau dua kelompok yang berkonflik. Gitu ya. Yang ketiga, menciptakan kondisi atau program atau sistem atau cara yang bisa merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi ini kalau menciptakan kondisi program sistem ini biasanya sebagai pemimpin ya, sebagai pemimpin baik kepala sekolah atau pemimpin regu atau pemimpin tim. Yang keempat, mengutamakan kebersamaan, persatuan dan kesatuan, musyawarah mufakat. Ini berarti dalam pengambilan keputusan. Ini sama ya seperti pengambilan keputusan ya. Poin keempat ini ya. Tapi nanti karakter soalnya agak berbeda gitu ya. Oke, kita lihat saja soal-soalnya. Jangan lupa teman-teman, 4 ini harus teman-teman pahami gitu ya. Supaya nanti ketika menjawab, oh, ini saya harus jawab ini gitu ya. Kita mulai dari yang pertama, terdapat peserta didik baru yang berasal dari suku yang berbeda dengan mayoritas peserta didik di sekolah. Anda kerap melihat bahwa peserta didik tersebut kurang bisa bersosialisasi dan peserta didik lainnya dengan peserta didik lainnya. Dan peserta didik lainnya pun tidak mau mendekati peserta didik baru tersebut. Ya, hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah titik-titik. Jadi bagaimana Anda sebagai guru itu melihat bahwa anak-anak Anda itu ternyata masih masih belum terbuka terhadap perbedaan. Nah, posisi Anda sebagai guru gitu ya. Yang A, menanyai peserta didik baru tentang kebutuhan adaptasi. Dan tadi teman-teman, kalau ada manajemen konflik atau ada masalah itu harus melihat sudut pandang ya, dua sudut pandang gitu ya. Kan ini sudut pandangnya dari siswa yang punya latar belakang beda terhadap siswa yang awalnya gitu ya. Jadi kalau A itu menanyai peserta didik baru tentang kebutuhan beradaptasi, itu tentu saja hanya dilihat dari satu sudut pandang, yaitu peserta didik baru tersebut. Maka kita kasih silang aja. Yang B, menasihati peserta didik lainnya untuk mendekati peserta didik baru, berarti ini menggunakan sudut pandang yang peserta didik lain ya. Jadi ini juga kita silang. Yang C, menegur peserta didik secara langsung untuk saling bergaul satu sama lain. Ini good ya, ini bagus ya. Ini ya, tapi statusnya menegur gitu ya. Oke, tapi ini bagus. Nah, yang D kita lihat mengajarkan tentang menghargai perbedaan yang tersirat di setiap pelajaran. Ini berarti membangun sistem, gitu ya, membangun sistem atau metode atau cara. Ini jadi lebih baik D daripada C, gitu ya. Kalau membangun sistem kan nanti anak-anak sudah terbiasa sendiri. Kalau menegur nanti besok terjadi lagi gitu. Kalau sistemnya sudah bekerja maka besok-besok tidak terjadi hal demikian. Maka jawaban D ini lebih bagus daripada jawaban C. Next soal berikutnya, Bu Julia sudah bersahabat bertahun-tahun dengan Bu Wanda sejak pengangkatan pegawai di sekolah.
Hari ini datang guru baru yang memiliki kepercayaan berbeda dari Bu Julia, Bu Wanda, dan kebanyakan pegawai di sekolah. Jadi ada guru baru yang berbeda. Bu Wanda mengajak Bu Julia untuk tidak makan siang bersama guru baru dengan alasan perbedaan kepercayaan. Maka sikap yang ditunjukkan Bu Julia apa? Itu ya. Jadi kalau ada teman Anda yang memiliki sikap atau tindakan yang bertentangan dengan perekat bangsa, maka Anda harus menolak, kan gitu ya. Kita lihat yang opsi A. Menghindari atau mencari tempat lain ketika ada Bu Wanda dan guru baru dalam satu tempat tersebut. Ini tidak bisa mendamaikan, kan berarti ya. Jadi ini kita silang aja. Yang B, mengikuti apa yang disarankan Bu Winda untuk menghormatinya sebagai sahabat yang sudah lama. Ini berarti membela Bu Winda. Berarti ini juga kita silang aja. Yang C, menolak ajakan Bu Wanda tersebut karena hal tersebut kurang etis dalam membangun interaksi. Ini good ya. Ini punya jiwa toleransi yang sangat tinggi. Bagus nih yang C-nya. Yang D, meminta bantuan rekan kerja lain untuk berbicara pada Bu Wanda agar persahabatan tetap terjaga. Ini tidak berani, tidak terlibat aktif dalam merekatkan bangsa ini ya. Jadi C ini lebih bagus daripada D. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi C gitu ya. Berikutnya, sekolah Anda menerapkan sebuah aturan yang mana peserta didik tidak boleh membeli jajan di luar sekolah. Hal tersebut tidak diterima oleh masyarakat sekitar karena dianggap mempersulit mata pencaharian mereka. Sehingga banyak masyarakat yang marah setiap kali melihat peserta didik maupun guru di sekolah Anda. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah titik-titik. Nah, ini terkait ada konflik antara masyarakat luar dengan sekolah dan ya antar sekolah ya. Sekolah dengan masyarakat luar. Nah, bagaimana peran Anda dalam manajemen konflik ini gitu ya. Tentunya sesuai indikator tadi, Anda harus bisa mendamaikan keduanya atau menjadi tangan panjang pemerintah dalam mempersatukan itu sehingga konfliknya bisa reda ya. Yang A, menganjurkan peserta didik untuk membeli jajan di luar sekolah selepas jam sekolah. Artinya di situ ya tetap tidak bisa membuat masyarakat luar itu simpatik terhadap sekolahan, tentu tidak ya. Yang B, tetap bersikap sopan kepada masyarakat meskipun diperlakukan kurang baik. Nah, ini berarti masih dalam tataran pribadi gitu ya. Kita juga silang aja lah, masih pribadi. Harusnya status Anda itu harus bisa mendamaikan kan, bukan hanya tataran pribadi tapi juga sebagai rekan, sebagai anggota dari sekolah gitu ya. Yang C, mencoba mendekati salah satu masyarakat untuk diskusi dengan pihak atasan di sekolah. Ini good ya. Jadi ada membuat jembatan sehingga nanti konflik itu kemungkinan bisa selesai. Jadi C ini bagus. Kita silang aja, kita kasih centang aja. Yang D, mengajak beberapa guru untuk mendukung kepentingan masyarakat. Ini berarti memandang dari salah satu sisi. Gitu ya. Jadi D ini kita silang aja. Maka jawaban terbaiknya opsi C. Gitu ya. Next berikutnya. Hari ini adalah hari raya keagamaan agama minoritas. Di sekolah hanya ada Pak Rio yang memperingatinya. Nah, ruang Pak Rio dan Pak Onat berdekatan. Ini berarti beda ruang tapi dekat. Ingat teman-teman, beda ruang tapi dekat. Sebagai pemeluk agama mayoritas yang sebaiknya dilakukan Pak Onat untuk menyikapi hal tersebut adalah titik-titik. Oke, kita lihat opsi pilihan gandanya. Yang A, menampilkan gestur turut bersuka cita pada Pak Rio, misalkan dengan menyungging senyum, mengangguk ketika lewat depan ruang Pak Rio. Oke, ini cukup ya sebagai tataran pribadi gitu ya. Yang B, mengirimkan hadiah yang pantas kepada Pak Rio sebab di tahun lalu Pak Rio juga melakukan hal yang sama kepada Pak Onat dan keluarganya. Ini berarti ada syarat ya, ada syarat. Jadi kita silang aja, kalau ada syarat seperti ini silang aja lah. Yang C, mengucapkan selamat saat Pak Rio mengunjungi ruang agar tidak terlihat menyalahi aturan bahwa tidak perlu melakukan hal seperti itu di agama Pak Onat. Berarti ada keraguan dalam hal toleransi gitu ya. Ada keraguan dalam hal toleransi. Jadi ini kita silang aja. Masih ada takut-takutnya kan gitu ya. Yang D, berinteraksi baik seperti biasa tanpa melakukan hal yang dianggap sebagai perayaan karena memahami posisi Pak Rio sebagai minoritas. Jadi ini masih menganggap mayoritas minoritas itu berarti Anda belum punya jiwa toleransi yang tinggi. Kalau sudah punya jiwa toleransi yang tinggi, tidak ada istilah mayoritas, tidak ada istilah minoritas kan itu ya. Artinya kita di mata Tuhan itu sama ya, meskipun agama kepercayaannya berbeda. Maka kita kasih silang aja. Maka jawaban terbaiknya terlihat ya. A.
Next berikutnya dalam perayaan kemerdekaan Indonesia, sekolah akan mengadakan sebuah acara yang condong pada budaya dari mayoritas suku warga sekolah. Hal ini menyebabkan beberapa peserta didik dan guru dari sekolah lain merasa kurang nyaman. Anda merupakan salah satu panitia acara tersebut sehingga hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah titik-titik. Ini terkait manajemen konflik juga ya antara peserta didik dan guru dari agama tertentu atau suku tertentu dengan suku yang lain gitu ya. Yang A, berdiskusi dengan panitia lain untuk mengurangi resiko kesalahpahaman yang terjadi. Oke, ini good. Ada proses diskusinya di situ. Yang B, mencoba lebih fokus pada kelancaran acara. Jadi ini tidak mementingkan tentang perasaan dari suku lain kan, hanya fokus pada penyelesaian tugas. Berarti yang B ini kurang baik ya. Kita silang aja. Yang A tadi kita centang ya. Yang C, mengusulkan tahun depan mengadakan acara lain yang identik dengan budaya di suku lain, ini juga bagus ya. Ya, bagus. Kalau yang D mengusulkan untuk membatalkan acara itu jelas kita silang. Antara A dan C bagusan yang A tentunya. Yang A itu yang penting manajemen konfliknya. Yang C ya ya boleh diganti, boleh tidak kan. Yang penting selama konfliknya bisa terjaga gitu ya. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi A. Kampanye politik sudah mulai terlihat menjelang pemilu nasional. Beberapa guru senior terlihat membela masing-masing jagoannya dari berbagai partai. Hal ini terkadang berujung pada pertengkaran emosi antar guru. Hal yang sebaiknya dilakukan oleh Pak Putra, guru muda dalam menghadapi hal tersebut adalah titik-titik. Ini juga manajemen konflik. Bagaimana Anda itu prosesnya sebagai tangan panjang pemerintah dalam mempersatukan ya. Gitu ya teman-teman ya, statusnya di level 2, mempersatukan atau mengingatkan orang lain untuk berbuat toleransi ya. Yang A, menjaga kestabilan emosi, tetap menenangkan diri dan tidak larut dalam sentimen negatif yang ditimbulkan. Ini berarti tataran pribadi gitu ya. Tidak mempersatukan tapi tatarannya masih pribadi. Harusnya sudah berimbas kepada kelompok ya. Artinya Anda bisa melakukan edukasi tentang perbedaan pendapat ya. Tidak hanya Anda sendiri gitu ya. Jadi A ini masih tatarannya pribadi. Kita kasih silang aja. Yang B, tidak memihak salah satu guru setelah ada instruksi. Kalau ada setelah itu berarti setelah ada instruksi dari pimpinan berarti masih ada syarat. Nah ingat, kalau ada syarat kita silang aja kan gitu ya. Yang C, memediasi dan memperbaiki hubungan pihak yang terlibat. Oke, good. Secara implisit tetap mendukung kubu yang sesuai. Nah ini ada secara implisit. Nah padahal kita tidak bisa jauh-jauh ya. Meskipun implisit nanti juga akan muncul juga ya, suatu saat akan muncul. Jadi C ini juga kurang gitu ya. Saya kira lebih kurang. Yang D, mencoba mengendalikan suasana dengan meminta para guru yang berdebat untuk duduk dan saling diskusi. Ini bagus, ini mempersatukannya. Lebih bagus dari C, lebih bagus dari yang A. Maka jawaban terbaiknya D. Nah itu teman-teman untuk pembahasan dari soal-soal UKKJ atau uji kompetensi kenaikan jabatan. Nah teman-teman kalau mau belajar lebih lanjut ya, belajar secara total bentuk-bentuk soalnya, teman-teman bisa memesan buku ya, memesan bukan buku ya, e-book ya, memesan e-book yang dari Channel sudah buatkan e-book khusus untuk UKKJ gitu ya. Dulu dari Channel sudah membuatkan e-book untuk P3K, kemudian PPG, Pretest, UP, dan lain-lain. Sekarang untuk kali ini kita demi untuk teman-teman ya, untuk persiapan pelaksanaan UKKJ atau uji kompetensi kenaikan jabatan, dari Channel juga meluncurkan e-book ya. E-book itu buku elektronik ya teman-teman, bentuknya subfile, teman-teman bisa belajar di situ dengan mudah, dengan HP juga bisa digunakan gitu ya, bisa diputar gitu ya. Teman-teman yang ingin ya berminat untuk membeli e-book UKKJ Guru PNS 2024, silakan pesan ke admin dari Channel, harganya 50.000. Nomornya hanya satu-satunya di ini teman-teman ya, 085 712 166 998. Silahkan dicat aja gitu ya teman-teman ya. Nah itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.